Di video kali ini kita akan membahas web series Korea yang berjudul Dear Ex Who Doesn't Love Me. Di episode pertama, kita akan dijumpai oleh seorang gadis bernama Hae-soo. Dia seorang mahasiswi sastra Korea. Hae-soo sedang menyukai seniornya di kampus yang bernama Gang-wook. Senior tampan dan pandai menyanyi yang digilai oleh para mahasiswi. Hae-soo salah satunya. Dia sampai ikut klub dalam menulis lirik lagu. Hae-soo sangat ingin berkencan dengan Gang-wook sampai dia pernah bermimpi, tapi mimpinya selalu menjadi mimpi buruk. Temannya yang bernama Si-ho yang berulang kali menyadarkan Hae-soo untuk tidak terlalu mengejar-ngejar Gang-wook karena Gang-wook kabarnya suka mempermainkan hati perempuan. Tetapi Hae-soo tidak menghiraukan hingga dia bertemu dengan Gang-wook dan perempuan lain. Hae-soo sedih dan mabuk-mabukan. Si-ho yang selalu ada untuk Hae-soo. Dia menemani Hae-soo dan mengantar Hae-soo pulang ke rumahnya. Hae-soo yang terbangun gara-gara bermimpi mendapatkan buku catatan ajaib. Tiba-tiba buku itu ada di meja belajarnya hingga dia menulis lirik lagu di sana. Tanpa disadari, saat acara klub, Hae-soo mendapatkan pernyataan cinta oleh Gang-wook yang itu membuat hati Hae-soo berbunga-bunga. Pernyataan cinta Gang-wook membuat hubungan mereka sekarang menjadi sepasang kekasih. Hae-soo dan Gang-wook selalu menyempatkan waktu berkencan mereka, tetapi banyak keanehan terjadi. Teman-temannya tidak menyangka bahwa Hae-soo dan Gang-wook berkencan, karena di hari yang sama Gang-wook juga menyatakan perasaannya dengan Juyeon, juniornya yang selama ini memang dekat dengan Gang-wook. Hae-soo mulai berpikir apakah ini berkaitan saat dia menemukan buku catatan ajaib itu. Hae-soo pun mengelak. Dia ingin membuktikan dengan membuang buku itu. Hingga di suatu hari, Hae-soo ingin memberikan kejutan pada Gang-wook. Dia datang ke rumahnya Gang-wook dan tanpa diduga-duga, Hae-soo melihat Gang-wook dan Juyeon bermesraan di kamar Gang-wook. Hae-soo pun kaget. Hae-soo yang kaget langsung diusir oleh Gang-wook. Gang-wook mengatakan bahwa kehadiran Hae-soo sangat menyebalkan di hidupnya. Kata itu mengingatkan Hae-soo pada ayahnya yang tidak terima kehadiran Hae-soo yang membuat hidup ayahnya kacau. Hae-soo menangis dan merasa kesal. Esoknya, dia yang menggalau di rumahnya didatangi oleh sahabatnya Si-ho. Si-ho ingin menghibur Hae-soo yang sedih. Si-ho yang dari SMA menyukai Hae-soo hanya bisa menghiburnya dengan makanan. Mereka berkenalan saat Si-ho menjadi murid baru di sekolah Hae-soo. Si-ho yang pindah karena di sekolah lamanya, dia menjadi korban pembulian hingga dia menjadi trauma. Saat trauma itu, Hae-soo selalu menghibur Si-ho hingga sampai sekarang mereka bersahabat. Hae-soo tidak ingin terus bersedih. Dia menjadi sangat tergila-gila pada buku catatan ajaib itu. Hae-soo selalu menulis lirik-lirik lagu dan laki-laki manapun yang diincarnya akan berkencan dengannya. Walaupun tidak bertahan lama, Si-ho yang melihat itu meminta Hae-soo untuk berhenti karena cara ini tidak membuat Hae-soo bahagia. Tetapi Hae-soo menolak itu. Dia ingin melakukan itu untuk kesenangannya yang membuat dia merasa bahagia. Hae-soo merencanakan liburan ke rumah temannya yaitu Se-jin. Dia akan pergi dengan pacar barunya yang bernama Jun-young dan Se-jin sendiri. Si-ho awalnya tidak ingin ikut, tetapi saat dia melihat Hae-soo dan Jun-young, dia pun akhirnya setuju. Mereka berempat pergi menggunakan mobil Jun-young. Sesampai di tempat tujuan, mereka bersenang-senang di pinggir pantai. Hae-soo yang berjalan berdua dengan Si-ho, mereka membahas tentang Hae-soo yang masih menggunakan buku catatan ajaib itu. Si-ho menekankan Hae-soo untuk berhenti menggunakan itu dan berkencan secara normal. Mereka berempat yang asik bermain-main di pantai dengan saling pandang-pandangan. Hingga pesta alkohol, Se-jin meminta izin pada Hae-soo untuk berkencan dengan Si-ho. Hae-soo awalnya kaget dan mengiyakan itu semua.
Hingga pulangnya di rest area, Siho yang mendadak terserang panik. Teman-temannya langsung mencarinya. Hingga Hesu melihat Siho dan Sejin tidak sengaja berciuman. Hesu pun merasa sedih dan pergi memeluk Junyoung. Hubungan Hesu dan Junyoung menjadi lebih intim dengan mereka mulai tidur bareng. Sampai di tempat umum pun Junyoung tidak malu untuk berciuman dengan Hesu. Hesu yang mulai risih dengan tindakan itu mulai mengira-ngira biasanya hubungannya itu tidak bertahan selama sebulan lebih. Nah, Junyoung beda. Dia tidak terpengaruh oleh buku catatan magic itu. Hingga Hesu secara tidak sengaja melihat grup Junyoung dengan teman-temannya bahwa dia berpura-pura mencintai Hesu dan hanya ingin memanfaatkan tubuh Hesu saja. Hesu marah dan segera memutuskan hubungan dengan Junyoung. Masa kecil Hesu yang diabaikan oleh ayahnya membuat dia yang dewasa selalu beranggapan bahwa semua orang memang tidak menyukainya. Bahkan hubungan pertemanannya dengan Siho pun merenggang. Sekarang dia difitnah di situs kampus tentang hubungan percintaannya selama ini. Banyak teman-teman kampusnya yang membicarakannya di situs itu atau di lingkungan kampus. Siho yang melihat ini membela Hesu. Hesu senang akhirnya pertemanan dia dengan Siho masih bisa dipertahankan. Mereka pun kembali akrab lagi, hingga Sejin yang melihat itu membuat dia iri dengan pertemanan Hesu dan Siho. Sejin yang dari awal menyukai Siho, tetapi Siho tidak bisa menyukai Sejin dan itu membuat Sejin sedih. Sejin pun berinisiatif untuk pergi ke rumah Hesu. Mereka makan sambil minum-minum. Sejin bertanya mengapa Hesu sangat pandai berkencan. Hingga Hesu yang sudah diambang toleransi alkohol pun dia tertidur. Melihat kesempatan ini, Sejin pun menggeledah kamar Hesu hingga dia menemukan buku catatan magic itu. Saat ini dia ingin menghapus nama Hesu. Sejin pun mencoret-coret buku itu. Tanpa diduga tangannya terluka seperti sayatan-sayatan pisau hingga coretan di buku itu hilang. Luka Sejin pun ikut hilang. Esoknya, Siho datang ke rumah Hesu. Dia berencana dengan Hesu untuk membuang buku itu, tetapi setelah dicari ternyata buku itu tidak ada. Mereka berdua menduga bahwa buku itu hilang dengan sendirinya. Hesu saat berangkat ke kampus melihat mading bahwa klub band mencari penulis lirik. Hesu pun mengikuti itu dan tanpa diduga-duga setelah mengirim filenya, dia diterima. Hesu pun pergi ke ruang klub band. Dia bertemu dengan vokalisnya yang bernama Dubin. Hesu banyak mengobrol dengan Dubin hingga Hesu menjadi anggota tetap band dalam menulis lirik. Mereka pun berlatih bersama hingga tanpa diduga-duga Hesu diajak berkencan oleh Dubin. Siho yang tidak sengaja mendengar hal itu langsung membawa Hesu. Siho beranggapan bahwa Hesu berbohong perihal buku ajaib itu dan menggunakan itu kembali untuk mendekati Dubin. Hesu mengatakan yang sungguhnya bahwa buku itu memang tidak ada di dia dan ajakan kencan Dubin di luar kendali dia. Mereka pun bertengkar. Hesu berjalan sempoyongan karena mabuk habis bertengkar dengan Siho. Dia mengira Siho itu menganggap Hesu tidak pantas untuk dicintai secara tulus. Esoknya, Hesu pergi ke rumah Sejin. Hesu berpikir bahwa Sejin yang mengambil buku itu dan menulisnya. Saat melihat kondisi Sejin yang pucat dan linglung, Hesu menanyakan itu semua. Sejin marah, dia hanya ingin menggunakan itu untuk mendapatkan hati Siho. Hesu pun ingin membicarakan itu semua dengan Dubin, bahwa perasaan itu hanya ilusi. Dia akan sadar seiring jalannya waktu. Hesu mengatakan semua tentang buku ajaib itu, tapi Dubin menjawab bahwa dia sudah menyukai Hesu sejak lama, tapi baru mengungkapnya sekarang. Dia tidak merasa ada yang aneh dengan perasaan ini. Beda dengan mantan-mantan Hesu sebelumnya. Sedang di lain tempat, Siho bertemu dengan Sejin dan melihat dia memegang buku ajaib itu. Siho menanyakan apakah Sejin yang selama ini menulis buku itu dan menyebabkan ada laki-laki lagi yang mengajak kencan Hesu.
Sejin yang merasa tertuduh langsung marah-marah karena dia tidak sekalipun bisa menulis di buku itu. Sejin meluapkan kesalahannya yang tidak dicintai oleh Siho. Sejin mengatakan bahwa selama dia memegang buku itu, dia terus berhalusinasi. Siho yang kasihan melihat Sejin terus menemani dia sampai ke rumahnya. Sejin merasa Siho yang menemani dia bukan karena cinta, membuat Sejin sedih dan sedikit marah. Sejin hanya ingin dicintai oleh Siho, tetapi Siho mencintai Haesu. Sejin menyuruh Siho untuk tidak terlalu peduli dengan dia agar tidak terlalu sakit hati. Di lain tempat, Haesu ingin meluruskan semua. Dia menghubungi Sejin, tetapi nomornya tidak aktif. Dia datang ke kelas Sejin, tapi Sejin tidak masuk. Siho yang melihat itu langsung memberitahu Haesu bahwa keadaan Sejin yang mengkhawatirkan. Ini semua tentang buku itu. Haesu kemudian mengambil buku itu dan harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Haesu memulai itu semua dengan menuju ruang perpustakaan ayahnya, yang awal dia menemukan buku itu. Dia meletakkan buku ajaib itu kembali, tetapi tanpa diduga ayahnya datang. Terjadi perdebatan kecil antara mereka sampai terdengar bunyi kedebuk. Ternyata buku-buku yang ada di perpustakaan itu jatuh berserakan, terutama buku ajaib itu. Buku itu ternyata aslinya adalah buku harian ibunya Haesu. Saat mulai ibunya hamil hingga ibunya meninggal, Haesu yang beranggapan bahwa kelahirannya sebagai pembawa sial bagi keluarganya ternyata sebagai pembawa berkah bagi kedua orang tuanya. Ayahnya yang tidak bisa merawatnya sebagai single parent membuat Haesu selalu terabaikan dan sikap ayahnya yang tegas dianggap sebagai amarah bagi Haesu. Semua itu ternyata hanya salah paham. Ayahnya sangat menyayangi Haesu dengan caranya sendiri. Haesu pun bercerita semua itu kepada Siho. Siho yang mendengarnya terasa lega. Dia pun juga menyatakan perasaannya yang menyukai Haesu. Dari lama yang ia pendam. Tetapi Siho tidak ingin mendengar jawaban Haesu sekarang karena dia ada rencana wamil dan pulangnya Siho ingin mendengar jawaban itu. Sejin yang sudah sembuh dari halusinasinya sekarang sudah kembali seperti semula dengan mulai akrab lagi dengan Haesu. Haesu pun merasakan ketulusan dalam kehidupannya sekarang.